6 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang fotosintesis pada komoditas tomat di Kota Tarakan. Namun sebelumnya, ini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya Guntur. Nama saya Nur Fajra. Saya Angelin. Saya Sarfidinus Franciscus Kerusulmaking. Nah, baik, sini kita akan langsung masuk ke dalam materi pembahasan. Baik, sini saya akan menjelaskan, tapi sebelum memasuki inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang sini. Foodloss merupakan makanan yang mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh berbagai faktor selama proses dalam rantai pasokan makanan. Sebelum menjadi produk akhir, salah satu contohnya kehilangan pada proses pasca panen tomat. Tomat itu sendiri merupakan salah satu komoditas hortikultura yang diproduksi dan dibudidayakan di Kota Tarakan. Kemudian kehilangan pasca panen pada budidaya tanaman tomat dapat terjadi mulai dari masa sortasi hingga pengangkutan. Tahapan pertama dalam penanganan pasca panen dalam komoditas tomat adalah tahapan sortasi dan grading. Pada tahapan ini, tomat dipisahkan antara tomat yang berkualitas baik dengan tomat yang mengalami kerusakan, yang cacat ataupun yang terluka. Nah, pada tahapan ini, tomat yang tidak lolos sortasi akan dibuang karena dianggap tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Sedangkan tomat yang lolos sortasi akan dilakukan grading atau pengkelasan. Kemudian tanaman tomat yang dianggap tidak memiliki kualitas baik atau kualitas buruk kemudian dapat diubah menjadi produk lain seperti produk puree ataupun yogurt tomat. Sedangkan tomat yang lolos sortasi, lolos grading dan kualitas baik akan diperdagangkan atau diperjualkan. Modifikasi yang dapat dilakukan untuk menekan angka food losses pada tanaman tomat ini ialah pada tahapan pengemasan. Pengemasan yang baik harus dapat melindungi barang segar dari pengaruh lingkungan dan mencegah dari cacat fisik. Pengemasan harus memberikan keuntungan dari segi kesehatan sehingga kebersihan tiap wadah haruslah tetap diperhatikan. Setiap wadah yang tertutup dapat ikut membantu menghindarkan barang dari debu atau pasir selama pengangkutan sehingga produk yang telah dicuci akan tetap bersih sampai ke tangan konsumen. Pengemasan juga menghindarkan produk dari kontaminasi senyawa yang tidak diinginkan, serangan hama, dan mikroorganisme. Untuk mempertahankan mutu tomat dalam jangka waktu yang relatif lama, cara paling mudah, murah, dan aman bagi tomat-tomat ialah dengan menyimpannya dalam kotak kayu. Pada tahap penyimpanan, secara umum, sayur termasuk buah tomat dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penyimpanan dingin atau suhu rendah, penyimpanan atmosfer terkendali atau controlled atmosphere storage, kemudian yang terakhir ada penyimpanan atmosfer termodifikasi atau modified atmosphere storage. Penyimpanan ini pada tingkat petani ataupun pedagang lokal, mereka tidak melakukan tahapan ini karena para petani lumayan sulit untuk melakukan tahapan tersebut, sehingga tanaman tomat tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama karena akan mudah membusuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap pengangkutan buah tomat. Tahap pengangkutan buah tomat yaitu kita gunakan ranjang yang terbuat dari kayu atau kotak kayu, yang dimana kotak kayu kita isi dengan menggunakan kertas, misalnya kertas koran. Di situ kita isi buah tomat agar buah tomat tidak terbentur akibat terjadinya gesekan terhadap pengangkutan misalnya menggunakan kendaraan roda 4 ataupun menggunakan kendaraan yang melewati laut. Apalagi jika kita mengirim buah tomat ke luar
luar daerah itu harus menggunakan kotak agar melindungi buah tomat yang kita kirim supaya tidak menjadi kerusakan, karena buah tomat mengandung banyak air. Dengan dilakukannya modifikasi pada beberapa tahapan penanganan pasca panen, maka biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani akan bertambah atau menjadi semakin besar. Hal ini dikarenakan petani harus membeli alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses modifikasi. Seperti contohnya dalam proses modifikasi pada tahapan penyimpanan. Pada tahapan penyimpanan, jika kita melakukan modifikasi CAS atau modifikasi MAS, maka petani harus membeli mesin yang mampu untuk menjaga suhu sehingga tanaman tomat terlindungi dari kerusakan suhu. Namun, jika kita melakukan modifikasi, otomatis kualitas dari tanaman yang akan kita jual akan terjaga sehingga tidak hanya biaya produksi yang bertambah, tapi keuntungan yang akan didapat oleh petani juga berkemungkinan untuk bertambah. Pengemasan tomat yang baik harus bisa melindungi tomat dari pengaruh lingkungan, sinar matahari, dan kelembapan atau hal yang lain. Cara dan suhu pengemasan sangat berpengaruh terhadap warna dan kekerasan buah tomat. Pemasakan buah tomat berpolarasi tinggi dengan warna pemasakannya. Perlu dicatat bahwa pengemasan ini tidak dapat memperbaiki mutu. Oleh karena itu, produk dengan kualitas yang paling baik yang dikemas, ikut serta produk yang busuk atau rusak dalam kemasan dapat mengkontaminasi produk yang masih sehat. Pengemasan juga bukan pengganti penyimpanan. Oleh karena itu, penjagaan mutu yang paling baik adalah dengan mengkombinasikan pengemasan dengan penyimpanan yang baik. Selanjutnya pada tahap penyimpanan, untuk menekan angka food losses pada buah tomat ini dapat dilakukan dengan 3 cara seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu cara pertama penyimpanan dingin atau suhu rendah, kemudian ada cara penyimpanan atmosfer terkendali dan penyimpanan atmosfer termodifikasi. Dengan melakukan cara tersebut, tomat dapat disimpan dengan waktu yang lama sehingga tomat tidak mudah busuk. Dalam proses pengangkutan buah tomat sering terjadi kerusakan akibat gesekan ataupun benturan. Dalam proses pengangkutan buah tomat, apabila proses pengangkutan buah tomat tidak diberikan perlindungan, maka buah tomat akan menjadi pecah dan mengakibatkan buah tomat menjadi busuk. Yang dapat disimpulkan dalam diskusi kami bahwa di mana proses ini dapat menurunkan kualitas dari buah tomat yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor pada saat proses pengangkutan, proses penyimpanan, dan sortasi. Akibat faktor-faktor tersebut yang akan menyebabkan kerusakan pada buah tomat. Sementara ini belum ada yang dapat dimodifikasikan secara besar-besaran atau skala pabrik ditarakan. Namun terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerusakan dan menurunkan angka food losses. Siang-siang jalan ke kota. Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Demikian presentasi kita. Semoga